الحمد لله ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya dalam mengucap alhamdulillah. Di pagi yang begitu cerah, di pagi hari ini Allah masih berikan nafas buat kita semua. Allah masih berikan kesehatan, Allah masih berikan umur yang panjang, sehingga Allah takdirkan kita semua di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita, terutama ibadah puasa kita dan amaliyah-amaliyah yang lain di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah kehariban junjungan kita di alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaat al-udhah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sungguh tidak terasa hari ini adalah merupakan hari yang ke-25 kita melaksanakan ibadah puasa. Hampir sekarang ini sekolah-sekolah sudah libur, dan juga mungkin karyawan hari ini terakhir libur. Intinya memberikan kesempatan bagi kita untuk merayakan Idul Fitri, dan tentunya banyak juga mulai hari ini pergi untuk pulang kampung. Ada beberapa tips agar pulang kampung kita bernilai ibadah. Yang pertama, niatkan bahwa kita pulang kampung kita bukan semata-mata karena yang lain, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niat kita. Insya Allah, biar kita tak capek-capek jauh-jauh berdempetan mobil mungkin macet-macetan, tapi insya Allah kalau niatnya lillah, semata-mata karena Allah, maka insya Allah itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, luruskan juga tujuan daripada mengapa kita pulang kampung. Yang pertama, niatkan tujuan kita adalah untuk bersilaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyumsa'alahu fi atharihi falyasir rahim." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin panjang umur, dan dimudahkan rezekinya, panjang umur, mudah rezeki dalam keadaan taat pada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Falyassir rahim. Hendaklah kita menyatukan tali silaturahim. Nah, inilah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Selain kita memperbaiki diri, hablum minallah kita memperbaiki diri, bagaimana hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini kita sudah sedikit-sedikit untuk tingkatkan, ya. Dari mulai kita melaksanakan ibadah puasa, dari mulai kita bangun di waktu sahur jam 3, ini mudah-mudahan 25 hari ini sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Sholat berjamaahnya itu sudah menjadi habit, ya. Apalagi dengan sedekah, infaknya itu sudah menjadi habit. Saya kira kalau menjadi habit ini tunjukkan
Nanti setelah Lebaran ini, setelah Idul Fitri ini, maka orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah inilah kita sudah memulai untuk memperbaiki diri ini. Kalau kita lihat kurva, ya kurvanya itu naik ke atas. Apalagi sudah di atas itu istiqomah. Jangan sampai nanti setelah Idul Fitri anjlok lagi ke bawah nol. Nah ini sangat merugi bagi kita semua. Insya Allah Subhanahu. Yang kedua, tujuannya bagaimana kita memperbaiki hablum minanas. Mungkin namanya kita merantau di Jakarta, jarang ketemu dengan saudara. Kalau memang ada orang tua, yang paling pertama itu, kalau memang masih ada orang tua di kampung, usahakan apapun yang tidak apapun harus pulang. Ya, pulang. Silaturahmi yang pertama adalah kepada kedua orang tua kita, karena sangat diharapkan sekali. Orang tua udah nyiapin, lihatin yang lain udah pada pulang, dilihatin dulu, oh mana anak kita belum pulang, oh mana anak kita belum pulang, betapa sedihnya mereka. Kalau memang nggak bisa pulang, ya sekarang zamannya apa? Canggih gitu kan, bisa video call gitu kan. Ya, kalau memang nggak bisa pulang, kenapa alasannya? Wah nggak bisa pulang, uangnya habis, ya. Itu yang paling pertama orang tua kita, karena orang tua kita sangat mengharapkan kehadiran kita, bukan orang tua diharapkan bawaannya enggak, bagi yang punya cucu-cucunya. Tapi kita juga harus memperhatikan, kalau pulang kampung itu diperhatikan nih, dananya dalam macamnya, siapkan tuh kira-kira berapa anggarannya, gitu kan, sampai sini. Jangan sampai kita pada pulang kampung, begitu pulang kampung gak ada ongkos yang apa, dikerokot, punya orang tua segala macam dijual, kambingnya dijual, jangan-jangan sawahnya dijual. Nah itu kalau urusan sahih gitu kan, sampai seperti itu. Jadi kita harus pertimbangkan nih ongkosnya ke sana, pulangnya ke sini untuk orang tua diberikan. Anggap itulah sedekah, amal jariah. Dan harus memperhatikan nih, biasanya apa? Pulangnya dari Solo ada untuk pulangnya. Jangan sampai ngutang ke sana kemarin. Kan biasa kita egonya nih, egonya orang ini, orang merantau. Waduh udah cari mobil yang bagus apa? Ya, mobil yang paling bagus sekarang gampang rental, sehari 1,5 juta, 2,5 juta. Yang penting gua pulang kampung bawa mobil yang bagus pada mobil orang, gitu kan? Biasa, gitu. Tapi nggak tahu lihat kantong kita, nggak usah lah kayak gitu. Kita hidup sederhana, diam-diam tapi di kantong penuh, itu alhamdulillah. Jadi dengan kita niat lurus silaturahmi dengan baik, ya, maka Allah akan memanjangkan umur kita, insya Allah. Yang kedua, Allah akan mudahkan rezeki kita. Nah, rezeki itu bukan hanya terbatas uang, kesehatan juga rezeki, gitu kan? Panjang umur juga rezeki dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ya niatkan silaturahim. Ingat ini yang belum pulang kampung tenang aja, usul masih ada kok. ya tenang aja. Kemudian yang ketiga, semaksimal mungkin kita, karena tadi niatnya juga udah hilang, niatnya juga semata-mata karena Allah, maka jangan meninggalkan, ya, jangan meninggalkan kewajiban yang lain, walaupun memang ada rusuh ya. Kalau orang dalam perjalanan puasanya boleh berbuka kalau memang tidak kuat. Kalau naik pesawat masa nggak kuat, gitu kan? Ya sekarang ya atau bawa mobil sendiri, ya lebih enak gitu kan. Tapi yang terpenting ini, mungkin itu rusuhnya, tapi yang namanya sholat tidak boleh ditinggalkan. Ibaratnya puasa, kita melaksanakan puasa tapi tidak sholat, ibaratnya gitu. Ibaratnya satu tong, kita isi terus bertong dengan air, tapi di bawahnya bocor. Ya udah, kira-kira ada kan yang lainnya? Nggak ada, nggak bocor. Itu orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi sholat 5 waktunya tidak dikerjain. Ini banyak sekarang ini puasa, tapi doang tidak, asar tidak, maghrib tidak, ya kan? Subuh apalagi biasanya, habis sahur ya 14 gitu. Masih ketik anak-anak berisi ke sini, dia habis begadang, sholat subuh di sini, bapaknya nggak tahu gitu kan. Tapi mereka lihat sholat subuh, habis sholat subuh, ya udah, kewajibannya udah ada tuh anak-anak. Habis begadang saya tahu,
balik ke kemana? Masih penting ke masjid. Alhamdulillah. Kenapa sekarang seperti itu? Ya pada menghadap. Legen tuh, legen mobil sampai pagi coba perhatiin. Nggak di mana-mana, depan masjid aja ada, di sorot dia aja. Coba lihat di blok itu. Itu orang tua yang punya itu hati-hati. Gamer itu, game gitu kan. Itu bisa mencandu lebih nyandunya seperti orang rokok. Nggak bisa kapan? Nggak bisa ngilangin kalau nyandu, betul kan? Ya suka rokok gitu maksud saya. Ini game itu lebih berbahaya. Kalau dia ada nyandu, dia tidak ada berkah waktu dan sebagainya sampai pagi. Makan doang, kehabisan itu bisa terus lagi. Dan itu akan membahayakan otaknya. Entar gini, ada juga orang gara-gara seperti itu nih, karena main tangannya terus seperti ini gitu kan, lama-lama dia terus seperti ini, nggak main ini, bahaya itu. Nah ini ya, nah tolong itu jadi perhatian buat kita semua, main ini terus tapi sholat ditinggalin. Jadi sayang kalau puasa, sholat lima waktunya tidak dikerjakan tuh kayak tong diasih air siapapun jebol semuanya. Alhamdulillah. Nah maka oleh karena itu, nah kalau orang yang sering alim gitu kan, bagi malam Sabtu dan belajar fikih kan, sholat ada kerusuhan. Nah ini manfaatnya ilmunya. Kalau perjalanannya jauh minimal 80 km, ya dari mana ke sini atau kemana. Kalau memang nih mau mengamalkan macet dan sebagainya, ada yang disebut dengan sholat jamaah. Nih, apa itu sholat jamaah? Sholat jamaah itu adalah sholat menggabungkan dua waktu, tapi nggak semua bisa digabungkan ini. Ya, contoh misalkan dohor dengan asar, maghrib dengan isya, tapi isya dengan subuh nggak ada. Apalagi subuh dengan maghrib nggak ada ya. Nah, ini yang seperti ini bisa dimanfaatkan buat kita. Ada yang disebut dengan jamak takdim, artinya menggabungkan dua waktu sholat di awal. Contoh misalkan dohor dengan asar. Ini kira-kira kita wah udah jam 12 kurang 5 menit, wah macet banget, susah nih. Kira-kira ini nggak bisa turun, nggak bisa sholat, udah niatnya di sono. Niatnya untuk melaksanakan sholat jamaah. Karena dohornya tidak bisa, ya tidak bisa. Maka nanti kita akan melaksanakan sholat dohornya dibawa ke asar, itu namanya jamaah takhir ya. Tapi kita bawah ini di perjalanan tengah-tengah, kira-kira di Solo nggak susah turun, misalkan gitu ya. Udah jamaknya jamak takdim, berarti apa? Membawa sholat asar di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Udah jamak ada lagi nih, namanya qashar. Jamak qashar, artinya qashar itu apa? Ringkas. Contoh kayak tadi sholat zuhur dengan asar. Ketika jamak takdim sholat asar dilaksanakan di waktu zuhur, yang tadinya sholat tersebut berapa rakaat? 4 rakaat diringkas menjadi apa? 2. Ini ilmu gak apa-apa aja. Ya, hebat kan? Rusak kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membangun hambanya berikan kemudahan saking apa? Saking wajibnya sholat tak boleh ditinggalin. Yang 4 bisa di jamak qashar. Yang 3 ada 1,5 ya. Nggak ada ya. Nah ini manfaatkan ilmu yang kita dapatkan ya ketika memang saat-saat perjalanan seperti ini. Tapi kalau misalkan sama punya ada mau mobil sendiri ya udah terserah. Tapi kan lebih enak kan. Ya berbanyaklah di perjalanan karena supaya bernilai tadi niatnya ya. Maka berbanyaklah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbanyaknya apa lagi? Baca sholawat. Seperti kita mungkin yang udah umroh. Kalau misalkan dari Madinah menuju Mekah gitu kan, udah dia umroh di sono, mikotnya ya, udah mikotnya di Ali ya, Bil Ali. Itu perjalanan jauh dari situ dia udah berbanyak istighfar segala macam. Itu sama, anggap aja lah perjalanan ke sana gitu kan. Perjalanan kita ke kampung, terus dia dalam keadaan zikrullah. Karena memang kenapa? Karena padatnya mungkin padatnya kendaraan dan sebagainya, biasanya tingkat kecelakaannya pun tinggi, gitu kan? Maka kalau kita lihatnya lurus lillah karena Allah, sholat yang kita lakukan, apa kita harus Al-Qur'annya yang belum beres, udah di mobil tuh, rapikan tuh. Coba perjalanan, contoh misalkan dari perjalanan sini ke Jawa, berapa jam? 8 jam. Waduh, 1 jam gitu kan, 1 juz bisa 8 juz di sono. Daripada kita
ya kesana kemari tidur dan sebagainya itu lebih bermanfaat buat kita semua. Tapi yang terpenting kalau lurus niat dan sebagainya, walaupun Allah mungkin ya gitu kan, mencabut nyawa kita atau kita punya karena niatnya lillah, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Tapi mudah-mudahan kita doakan ya saudara-saudara kita yang hari ini sudah pulang kampung, yang terpenting perhatikan tuh di rumah ya, listriknya, gasnya, dan jangan lupa kalau pulang kampung minimal ngomong sama ketua RT-nya. Kalau pulang kampung sebelahnya tetangganya nggak pulang, titip ya, ya. Kalau ada apa-apa kan tetangga, pulang apa? Betul. Coba kadang-kadang lupa air yang dimatiin dan lagi atasnya, banjir ke bawah, kan rusak juga gitu. Namanya juga tinggal di rumah susun gitu kan. Tapi kalau kita ngomong, siapa pulang kampung sama, tapi kan karena tetangganya nggak pulang kampung, nanti pulang kampung ya itu bawahnya dikasih sebagai ibadah ya. Mudah-mudahan kita doakan sekali lagi saudara-saudara kita yang hari ini pulang kampung, Allah berikan kelancaran, Amin. Allah berikan kesehatan sehingga mereka sampai ke tempat tujuan dan bisa kembali lagi bersama-sama kita di Jakarta. Amin. Indah ya hidup di Jakarta ya. Udah enak hidup di Jakarta ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Alamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semuanya udah libur kan? Udah libur kan harusnya diselesaikan, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus menyampaikan kita ke akhir Ramadan. Amin. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau tidak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.